Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman. Sebelumnya saya izin bertanya dulu atau absen nih. Paling jauh dari mana ini kira-kira? Yang paling jauh? Ada dari Paris? Ada? Oh ini, Mas Bagus dari Paris ya. Dari mana kak? Jakarta. Oh ya Jakarta. Rombongan dari Jakarta ada. Oh itu dari Lombok juga ada. Bima, NTB juga ada. Ini lintas daerah ya malam ini ya. Setelah musim November ini hujan tapi tetap banyak yang hadir dari berbagai penjuru dunia. Bahkan saya sebenarnya agak grogi nih berdampingan dengan Pak Faiz karena ya selaku masih muda juga diberi kesempatan oleh Warung Sastra untuk memoderatori bincang buku malam hari ini, malam buku yang ke-52 ya. 52 angka yang tidak kecil tentunya. Kita ucapkan selamat dulu ke Warung Sastra karena bisa konsisten mengadakan malam buku. Oh gitu. Nah sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Tadi diperkenalkan oleh Mas Bagus sebagai mahasiswa S3 ya, tapi ilmunya masih es batu gitu, isi kepalanya masih es batu. Kebetulan kali ini saya juga berduet ini selaku sesama dari Mojokerto. Nah, saya asalnya dari Mojokerto juga sama dengan Pak Faiz, meskipun Pak Faiz udah makomnya udah lebih ya. Secara kebahasaan beliau sudah menep, sudah jernih, yang sampai ke publik juga ilmu pengetahuan, sedangkan saya masih bergejolak, masih kekeruhan-kekeruhan tertentu masih ada lah, karena ya masih muda mobat mabit istilahnya. Nah malam hari ini kita akan bicara santai saja karena malam hari dan juga tidak dalam suasana kampus karena outdoor juga. Kita relax saja membincangkan buku yang terakhir dan terbaru di launching tadi di UIN Sunan Kalijaga oleh Pak Faiz. Judulnya Nalar Keislaman dan Keilmuan. Nah, sebelum masuk ke isi buku atau itu saya ingin mengenalkan dulu buat teman-teman yang belum tahu Pak Faiz, ada nggak kira-kira di sini yang belum kenal? Ada. Oh, semua pasti kenal ya karena YouTube-nya itu algoritmanya banyak banget itu, Pak. Terutama yang mengkaji filsafat. Ini teman-teman dari komunitas filosotoy, dari orang-orang yang punya concern di bidang keislaman pasti masuk algoritmanya itu minimal short ya, YouTube short atau reels suara Pak Faiz yang khas membaca sajak-sajak dari Khalil Gibran atau kutipan-kutipan yang sangat menyentuh dan juga membuat hati adem gitu. Nah, beliau lahir tahun 75 dan dari Mojokerto, sudah tinggal di Yogyakarta. Jadi logat Jawa Timurannya yang agak nyablak itu sudah mulai surut gitu. Beliau lebih kalem. Sehingga secara penyampaiannya pun itu meresap, tidak butuh volume tapi isi itu. Nah itu yang membuat khas kan dari Pak Faiz ini. Nah sebelum untuk membincang isi buku lebih jauh, saya ingin mengenalkan dulu buat teman-teman di sini nanti yang tertarik untuk ikut ruang belajar bersama. Ada nih komunitas yang penuh ilmu, namanya komunitas Jendela Nalar. Nah kira-kira apa sih Jendela Nalar itu? Isinya nanti akan membahas ruang temu seperti kajian filsafat, spiritualitas, juga self development, psikologi juga, dan agama terutama. Nah, gimana cara daftarnya? Nanti teman-teman silahkan beli dulu bukunya, atau juga bisa akses di scan QR code yang ada di situ Jendela Nalar untuk gabung di aplikasi Discord yang sudah tersedia. Nah, di situ apa aja kira-kira yang tersedia? Apakah kita hanya sebagai pendengar pasif atau juga bisa berkontribusi? Nah, isi kegiatannya nanti bincang filsafat. Kita bisa mendiskusikan tema-tema yang menarik perhatian teman-teman. Dan juga siaran langsung book tour yang juga diawali oleh bukunya Pak Farudin Faiz kali ini. Dan juga kira-kira makna di balik pena. Nah, di sini, di rubrik ini, teman-teman bisa berkontribusi ide apa yang ingin teman-teman tuangkan ke dalam platform Discord ini, Jendela Nalar. Apa yang ingin teman-teman bahas, misalnya, wah ini generasi muda ini lapangan pekerjaan surut, hampir 10 juta Gen Z misalnya, tidak terlibat kegiatan apa-apa dan juga tidak bekerja. Nah ini gimana? Apakah butuh belajar filsafat untuk menenangkan hatinya yang kalut karena nggak dapat kerja misalnya, atau belum dapat jodoh? Nah soal jodoh ini kan juga Pak Faiz pernah melemparkan semacam anekdot gitu, Pak Faiz. Kira-kira buat teman-teman yang resah soal jodoh ini gimana? Nah, mungkin bisa teman-teman diskusikan di situ dan juga
bukan seperti apa ya, kalimat guyonannya itu, ya jodoh gak usah dicemaskan karena jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau itu berlaku hanya 30 tahun ke bawah ya. 30 tahun ke atas Tuhan lepas tangan gitu bahasanya. Nah, kemudian selain baca buku bersama dan book tour dari komunitas Jendela Nalar, juga ada kegiatan mentoring filsafat. Nah, ini lebih intens dari perbincangan buku ataupun diskusi. Nah, mentoring ini sifatnya lebih private, teman-teman. Misalnya nanti dibagi ke kelompok-kelompok tertentu untuk membahas tema spesifik. Yang satu membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan yang terbaru, misalnya neuroscience dengan filsafat, atau misalnya tertarik dengan bagaimana sih kira-kira filsafat memandang soal AI atau bioetika, sebagaimana ada subbab tertentu di buku Pak Faiz ini. Oke, sebelum kita mendengarkan wejangan dari Pak Faiz, ini biar agak syahdu, dibuka dulu dengan puisi ya. Wih, sini. Saya izin membacakan sebuah puisi kecil. Ini karena saya merasa terharu, terhormat juga berkumpul dengan orang soleh seperti beliau. Yang di sini somplak gitu. Karena ya wejangannya kan orang soleh kumpulono, atau berkumpullah dengan orang-orang soleh gitu. Kita bisa menyerap ilmunya, bisa merefleksikan apa yang belum kita miliki untuk kita perbaiki gitu. Nah, ini tahap-tahap saat masih saya merasa soleh ya, tapi sekarang somplak gitu. Ini judulnya Di Ladang Tanya. Berkaca dalam-dalam ke mata seorang bayi yang merangkaki detik, memikul beban langit, digiringnya aku ke dalam ladang perantauan. Benarkah seperti terpajang di catatan kaki alam bahwa kita adalah pengungsi yang singgah meneguk air secawan? Serupa petani di ladang tanya, menyemai kemampuan, menuai keterbatasan. Tentang aku yang sejak lahir buta, bagaimana sanggup kenali warna bila hanya dengan meraba dan telinga. 2016. Oke deh. Nah, kira-kira gitu ya. Ini dulu waktu masih sufi guys. Dulu karena S1 saya di itu Pak Faiz, di Tasawuf Psikoterapi UIN Bandung. Itu waktu masih sufi ya. Sekarang masih sufi tapi sumpek pikiran nih. Karena habis di uji sidang banyak revisi, ini belum selesai-selesai juga. Nah, agar tidak sumpah pikirannya, teman-teman sangat perlu menurut saya untuk membaca buku yang diterbitkan oleh Quanta ini berjudul Naral Keislaman dan Keilmuan. Karena apa? Buku ini memang sangat tidak cocok untuk orang-orang yang sudah merasa pintar dan serba tahu gitu ya. Karena akan ketika teman-teman membaca buku Pak Faiz ini, oh ternyata banyak hal yang tidak saya tahu selama ini. Detail-detail kecil, terutama soal dasar etis, hubungan antar agama misalnya, tentang bioetika dan studi Islam, relasinya gimana, bagaimana mengintegrasikan keilmuan dengan keislaman. Itu hal-hal yang menurut saya sangat penting di era sekarang, terutama takhusus ya. Modernitas kan sering ditengarai oleh spesialisasi, hyperspesialisasi, dan juga pencacahan-pencacahan sehingga orang tidak utuh dalam memandang realitas itu. Bahwa kita dulu mungkin lebih mindful mengerjakan meja satu orang satu meja, tapi sekarang satu orang itu bagian memasrah doang, satu orang memotong doang, akhirnya tidak utuh, kehidupannya sangat mekanik dan terasing. Nah, keterasingan ini perlu untuk disembuhkan, tanda petik, atau diberi isi tertentu dengan ilmu terutama. Dan secara garis besar, kalau pengalaman membaca saya, ini tema yang cukup hampir perennial gitu ya Pak Faiz, antara keislaman dan keilmuan, atau secara general agama dan ilmu pengetahuan sains. Itu dua hal yang paling sering dipertengkarkan, karena yang satu inspirasinya datang dari wahyu, intuitif seringkali, pengalaman spiritual juga sangat subjektif, susah untuk diverifikasi. Sementara ilmu pengetahuan sains itu merupakan penjajakan eksploratif, empiris, terukur, ada review, peer review juga, telaah sejawat, falsifikasi juga, dan harus bisa dikonfirmasi oleh banyak orang dan komunitas saintifik itu.
Nah, ini dua hal yang sangat bertolak belakang nih. Nah, kira-kira bagaimana mendamaikan hal itu atau titik temunya di apa? Teman-teman bisa mendapat jawaban secara detail beserta pustakanya di buku Pak Faiz ini. Nah, untuk awalnya, kira-kira hal apa nih yang mendorong Pak Faiz untuk menuliskan buku ini di tahun ini gitu kira-kira Pak Faiz? Atau menerbitkannya ini walaupun ada beberapa tulisan yang sudah lama. Monggo. Gimana Pak Faiz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah ya, malam hari ini kita bisa bertemu bareng-bareng. Biasanya mungkin jarak jauh saja, online saja. Itu pun teman-teman bingung nyari wajah saya di mana. Sekarang kita bisa ketemu langsung. Baik, ini menjawab ujian dari Mas Novel yang Ujian. asal usulnya buku ini. Jadi ini buku yang serius dibandingkan buku-buku saya yang lalu, karena di situ ada footnote-nya, ada rujukannya, ada kutipan-kutipan ngambil dari para tokoh, para filosof. Sambil menulis itu sebenarnya yang terbayang di pikiran saya, semoga teman-teman yang membaca tidak hanya memahami tapi juga terinspirasi. Kalau sekedar memahami sebenarnya isu-isunya ya sudah sering kita bahas. Cuma saya tampilkan beberapa kutipan atau beberapa perspektif itu dengan harapan semoga teman-teman terinspirasi untuk melanjutkan, mengembangkan. Makanya tadi ada jendela lalat, mungkin setiap isunya bisa kita perdalam lagi, perluas lagi, dan lain sebagainya. Jadi semoga teman-teman yang membaca buku ini tidak berhenti di buku ini, tapi kemudian melanjutkan dengan gagasan baru, perspektif baru yang lebih genuine versi teman-teman semua. Jadi saya punya idealisme dengan buku ini, makanya ada 3 kata kunci di situ. Yang pertama nalar, yang kedua keislaman, yang ketiga keilmuan. Cuma tidak semata-mata hubungan antara agama dan ilmu sebenarnya. Bayangan saya begini, wacana-wacana, diskusi-diskusi tentang keilmuan, diskusi-diskusi tentang keislaman, itu menurut saya banyak yang sifatnya terlalu melengeng, jadi terlalu tinggi, sehingga tema-tema seperti ini itu kan rasanya nggak mungkin teman-teman yang mungkin nggak konsen dengan bidangnya atau nggak kuliah sampai level S3 kayak Mas Novel ini itu tertarik dengan tema-tema itu. Saya ingat ada filosof namanya Wittgenstein yang bilang bahwa kelemahannya bahasa filsafat selama ini adalah dia terlalu elitis sehingga orang biasa sulit memahami. Harusnya para filosof bisa mengemasnya dengan bahasa yang lebih populer. Nah, ini sih awalnya, kemudian mungkin muncul banyak tema-tema lapangan kalau bahasa saya di buku ini. Beberapa tema di buku ini bahkan sangat, bahasa saya ya, sangat subjektif. Misalnya di situ saya nulis ada satu bab tentang Kiai Langgar. Kiai Langgar itu kiai tapi tidak punya pesantren, yang biasanya kita temukan di desa-desa. Tapi mereka ini adalah patronnya masyarakat, pengaruhnya jauh lebih kuat di masyarakat dibandingkan kiai-kiai di pesantren yang kadang-kadang agak jauh dari masyarakat dan lebih elit. Tapi kalau kiai pedesaan, Kiai Langgar itu lebih dekat dengan masyarakat, dan mereka ini kadang dituntut bisa menguasai banyak bidang. Orang desa itu kalau sama kiainya di desa itu apa saja dikonsultasikan. Mungkin konsultasi perceraian, konsultasi pernikahan, konsultasi kapan saya sunahkan padi, kapan saya harus, itu semuanya
ke Kiai Langgar ini sebenarnya yang saya teliti tidak jauh-jauh, simbah saya sendiri. Jadi kakek saya di kampung itu tipe Kiai Langgar ini, kemudian lahirlah tulisan di situ. Mungkin ada cerita tentang pembandingan antara pesantren di Indonesia dengan Hauzah di ilmiah di Irak. Itu ya sebenarnya mirip pesantren saja di Irak, tapi terus di situ ada pembandingan mekanisme pengelolaannya dan lain sebagainya. Dan kayak gini yang bahasa saya wacana-wacana yang lebih bumi, tidak lagi langit. Kita sering sekali mendiskusikan wacana-wacana ilmu, wacana-wacana keagamaan itu secara, kalau bahasa ilmiahnya, ahistoris dan asosial, terlalu idealistik sehingga rasanya jauh sekali dengan kenyataan sehari-hari. Jadi kalau selesai kita bicara-bicara di kelas atau di ruang seminar, di ruang diskusi, keluar terus ya selesai, tidak ada efeknya di luar. Itu sih yang menjadi kegelisahan awal. Kemudian muncul macam-macam tulisan yang coraknya sebenarnya corak problem-problem lapangan. Tadi ada bioetik, ada HAM, bahkan di sini ada isu New Age juga. New Age. New Age itu kan sekarang banyak itu model-model New Age itu. Orang itu sekarang saya sering dikirimi short video-video pendek itu tentang spiritualitas. Tentang siapa ustadz dari mana atau tokoh mana yang baru, pokoknya ngomong tentang spiritual yang dalam-dalam, yang metafisik. Barusan tadi sore ada yang ngirim, saya tidak tahu itu mungkin tokoh dari mana bicara surga dan neraka itu ada dalam diri kita sendiri. Sebenarnya tema-tema ini itu sekarang di masyarakat. Ini kalau bahasa filsafatnya tema-tema New Age. Kemarin saya ada yang ngundang itu, meskipun karena jadwalnya tabrakan saya tidak bisa, pandangan Islam tentang reinkarnasi. Tengah-tengah gini lagu. Jadi ini yang saya sebut New Age, itu saya bahas. Jadi seperti apa sih tren New Age hari ini? Mungkin orang sudah lelah dengan kondisi sehari-hari yang tricky, yang banyak masalah, yang bikin overthinking, terus larinya ke spiritualitas. Makanya rasanya sekarang banyak muncul tokoh-tokoh spiritual baru, entah dulu kemana, sekarang tiba-tiba saja muncul dan punya followernya sendiri-sendiri. Nah itu ada di buku itu, juga ada di buku itu misalnya tentang perempuan teknologi dalam teknologi informasi. Jadi zaman seperti sekarang yang orang sudah menganggapnya perempuan sudah sangat posisinya tidak seperti dulu, sudah teremansipasi sedemikian rupa. Tapi kalau kita cek di media-media sosial, juga di internet, juga di dunia digital, itu sebenarnya cara pandangnya masih sama kayak dulu, melihat perempuan hanya sebatas tubuhnya saja. Nah itu dibahas juga di bagian dari buku itu. Dan itu yang bahasa saya tadi ya, tema-tema konkret lapangan, biar orang tidak menganggap bahwa filsafat, keilmuan, keislaman itu sesuatu yang jauh dari realitas. Karena di antara kritiknya orang pada filsafat itu kan nganggapnya Allah kalau sudah filsafat mesti bulat, mesti rumit, mesti jauh dari, masih kan begitu kesannya. Padahal filsafat itu bicara tentang keseharian kita yang itu berhubungan dengan pengelolaan akal budi. Kemudian keyword nalar menurut saya untuk menitik beratkan pada kapasitas kita, keistimewaan kita dalam hal berpikir. Manusia semoga tidak bosan berpikir, tidak putus asa dalam berpikir, karena istimewa kita di situ. Makanya saya tambahin nalar. Mari kita tidak berhenti bernalar, mari kita tidak berhenti berpikir. Kalau dalam agama ini bagian dari perintah agama. Ayatnya banyak. Sering saya singgung itu. Ada ayat afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Terjemahnya, apakah engkau tidak berpikir? Afala ta'qilun. Meskipun
tadi pagi ada yang guyonan apa letak giling itu artinya apa sih yang tidak bisa diakali. Semuanya bisa diakali. Semua bisa diakali. Baik, jadi itu asal usulnya idealisme saya, sehingga ada tulisan-tulisan semacam itu. Yang tadi saya sebut ini lebih serius, tidak hanya isi semacam ceramah filsafat, tapi ya teman-teman bisa ngutip karena ada rujukannya. Iya. Tapi saya lebih suka teman-teman tidak sekedar memahami, tapi juga terinspirasi, sehingga dari karya ini muncul karya lagi, muncul karya lagi. Kalau kita bayangkan tradisi era kejayaan Islam di abad tengah, itu di antara hidupnya atmosfer keilmuan itu tidak sekedar selalu lahir yang baru, tapi juga mengembangkan yang sudah ada. Kalau dalam tradisi intelektual Islam lama itu kan ada namanya syarah, ada namanya taklik, ada namanya hasyiah gitu. Jadi misalnya naskah ini, terus ada yang mensyarahi itu memberi penjelasan tambahan, dan itu lahir kitab yang baru. Nanti syarahnya disyarahi lagi, namanya hasyiah. Loh, tafsir ini ada lagi ulama lain yang menafsiri lagi, itu namanya taklik. Oh, itu sehingga kaya sekali kita zaman dulu dengan karya yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Ya, kenapa begitu bersemangat orang dengan ilmu? Ya karena atmosfer hidupnya yang dianggap sangat bernilai zaman itu ilmu. Boleh teman-teman cek ya, hari ini kira-kira di zaman kita ini yang dianggap sangat bernilai apa? Kesitulah semua orang akan menuju. Zaman itu yang dianggap sangat bernilai itu ilmu. Bahkan pemerintah, bahkan masyarakat itu menghargai apapun yang berhubungan dengan ilmu. Ya, termasuk pemerintah misalnya zaman itu sangat concern, sangat peduli dengan para ulama yang berkiprah di dunia ilmu. Bahkan ada ceritanya zaman Harun al-Rasyid itu, kalau ada ulama nulis buku, nulis kitab, dia diberi imbalan emas seberat bukunya, seberat kitabnya. Itu kan luar biasa. Saya tidak tahu buku ini berapa di tukar emas, luar biasa itu. Apalagi kitab zaman dulu tebel-tebel itu. Maka ulama tidak khawatir ekonomi. Bandingkan dengan guru-guru, dengan dosen kita hari ini. Wah, saya ada tetangga itu guru TK ya, 1 bulan gajinya 250.000. Bayangkan itu kuotanya teman-teman saya kan nggak nyampe 250.000 untuk hidup sebulan dengan 3 anak. Nah, gimana mau konsen dengan ilmu, gimana mau pengembangan ilmu? Kehidupan yang paling elementer, sandang, pangan, papannya tidak terjamin. Padahal sekarang kebutuhan pokok itu kan tidak cuma sandang, pangan, papan, tapi sandang, pangan, papan, sinyal. Baik, itu Mas Novel tentang kenapa buku ini kemudian lahir. Ya, makasih Pak Faiz. Ini terinspirasi banget ya. Jadi kata kuncinya tadi, karena kegelisahan kaum akademisi yang concern di keilmuan terlalu melangit, dan juga isu-isu keislaman, filsafat ataupun ilmu pengetahuan secara umum juga kurang membumi. Dan harapannya teman-teman di sini setelah membaca bukunya, membelinya, terinspirasi untuk melahirkan karya baru. Nah, sebelum masuk ke realitas itu, kira-kira saya ingin tahu tokoh-tokoh siapa saja yang menginspirasi Pak Faiz untuk menulis tema-tema yang menurut saya sangat menarik di buku ini. Ada bioetika, ada Islam dan HAM yang dipertengkarkan, kemudian sangkan para New Age. Nah, itu teman-teman yang perlu digarisbawahi. Ini buku serius, akademik, otoritatif referensinya, tapi pengemasan Pak Faiznya itu tetap sederhana, dan itu yang sulit. Karena mengemas hal yang rumit jadi simple itu butuh untuk mengunyah lebih dulu ya, untuk mengendapkan baru mengkomunikasikan. Jadi teman-teman tidak perlu takut bahasanya ini daki-daki atau enggak kok. Beliau detail, deskripsinya runut, dan tidak
bertaburan istilah yang sophisticated atau canggih-canggih gitu, tapi tetap berbobot gitu. Nah, kira-kira siapa saja sih yang menginspirasi Pak Faiz, tokoh-tokoh baik Barat maupun Timur tentang tema-tema ini? Saya itu termasuk orang yang tidak terlalu tipe untuk mengidolakan tokoh demi tokoh. Jadi makanya kalau di ngaji filsafat itu tokoh siapa saja masuk ke sana. Dan mungkin lebih coraknya eklektik. Eklektik itu dari Socrates saya suka ininya, dari Aristoteles saya suka pikirannya yang tentang ini. Saya modelnya lebih begitu. Jadi lebih fokus ke gagasan, tapi terus ya tidak semuanya saya setujui. Saya pilih yang selaras saja dengan visi saya, dengan keinginan saya. Saya nggak terlalu tipe kalau harus mengidolakan ini loh, kemudian kemana-mana ya tokoh ini terus yang disenangkan. Fans gitu ya. Ya, saya nggak tipe idola. Makanya saya juga nggak terlalu kalau orang hanya melihat saya. Semoga teman-teman datang malam hari ini tidak hanya karena saya buat apa, fokusnya ke ilmunya, fokus ke pengetahuannya saja. Terus teman-teman pilihlah, dan tidak harus disetujui isi buku ini 100%. Justru ketika teman-teman tidak setuju, saya lebih senang berarti teman-teman mikir, tidak sekedar menelan. Jadi silakan teman-teman kunyah lagi, cerna lagi, boleh setuju, boleh tidak. Itu ada beberapa isu di situ yang agak kontroversial. Ada feminisme, ada New lagi Age. tentang New Age, ada sains dan agama, ada kritik pada hubungan ilmu dan agama di dunia Islam yang nggak bangkit-bangkit dan lain sebagainya. Teman-teman boleh setuju, boleh tidak setuju. Kemarin ada yang bilang ke saya, Pak Faiz, saya tidak terlalu setuju dengan wacana-wacana memadukan sains dan agama dan lain sebagainya, karena bagi dia zaman dulu Islam itu jaya, tidak pernah itu ulama-ulamanya mikir mempertautkan sains dan agama. Ulamanya juga tidak pernah mikir islamisasi ilmu, tidak pernah. Dia pokoknya mikir kedokteran, di kedokteran saja. Asli kita menyebutnya itu tetap sains Islam karena dari dunia Islam munculnya. Itu bagi saya, saya ingin yang seperti itu. Jadi teman-teman tidak hanya menelan, tapi juga mengunyahnya dulu. Kalau ternyata tidak cocok, silakan dibebankan. Kalau cocok, boleh ditelan. Belakangan ini kita lebih sering menelan makanan tanpa mengunyah. Itu yang membuat kita sering tidak sehat secara pengetahuan. Ada banyak hoax, ada banyak berita-berita yang hanya bikin keruh pikiran, tapi kita tidak memfilternya. Pokoknya info masuk, dan akhirnya galaulah kita setiap hari. Maka di buku ini banyak sekali tokoh yang saya pinjam konsep teorinya. Meskipun sebenarnya cara seperti ini kadang-kadang ya membuat kita tidak terlalu kreatif juga, tapi ini kan memang niatnya menginspirasi teman-teman. Jadi saya sering mengkritik teman-teman mahasiswa itu kalau nulis isinya setiap paragraf itu menurut. Menurut A, menurut B gitu ya. Pertama menurut Imam Ghazali, paragraf menurut Immanuel Kant. Jadi mahasiswa kok menurut terus sekali-sekali bantah gitu. Jadi maka ayolah, kadang saya kritik, kamu itu bikin clipping atau bikin tulisan. Ambil dari sana ditaruh, nanti ambil dari yang lain taruh bawahnya. Namanya bikin clipping, tidak bikin tulisan. Nah, jadi seperti itu polanya. Jadi saya tidak mengidolakan satu dua tokoh, tapi saya mengalir saja. Kadang ada tokoh yang berseberangan, saya masukkan di satu artikel, cuma ya itu tadi saya kunyah lagi, saya posisikan lagi di posisinya. Seperti itu, Mas. Oh ya, ngeri-ngeri. Nah ini teman-teman ya, jangan terjebak ke para social relationship gitu ya bahasanya ya kalau anak sekarang. Mengidolakan tokohnya tapi lupa kontennya apa, gagasannya apa gitu. Yang penting kan gagasannya, baru kita juga tidak menerima secara pasif gitu, responsif gitu aja. Apalagi reaktif, tapi juga aktif kreatif gitu ya kalau bahasanya Pak Faiz di sini. Nah, dari sini Pak Faiz, kira-kira soal tadi sempat disinggung oleh Pak Faiz, islamisasi pengetahuan. Ini kok banyak gaung-gaung, jargon-jargon program bahkan skala internasional, ada konferensinya pada saat itu oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Nah,
Sementara ulama zaman dulu di medieval atau abad pertengahan yang sudah golden age-nya Islam waktu itu, nggak ada tuh jargon-jargon yang digembar-gemburkan untuk ya kita menyatukan agama dengan ilmu pengetahuan, tapi mereka berjalan sebagai napas atau nyawa utama semangat eksperimen, mencari ilmu pengetahuan, bahkan mensintesiskan teori tertentu, mengembara juga, mengumpulkan data-data alam. Itu kira-kira kenapa Bapak Is penyebabnya kok kita semakin kesini makin jargonik gitu, bukan malah ke praktiknya? Monggo. Jadi gini, kuliah sebentar nggak apa-apa ya. Ayo, Bro. Dapat sesuatu. Isu ini kemarin ramai sekali didiskusikan waktu pandemi Iya. dengan antara Islam dan ilmu. Termasuk banyak orang yang tidak mau vaksin alasan agama, kan itu banyak kemarin-kemarin ya. Jadi gini Mas Noval, dalam wacana hubungan antara Islam dengan ilmu ada beberapa upaya, ada beberapa ikhtiar yang dilakukan para ilmuwan muslim untuk menjembatani setidaknya dua masalah besar. Yang pertama, kemunduran sains di dunia Islam. Yang kedua, efek negatifnya sains. Ini masalah besarnya dua ini sebenarnya. Ya, efek negatifnya sains itu termasuk mungkin lenyapnya spiritualitas, hidup yang dangkal hanya di level panca indera sama akal saja dan lain sebagainya. Ini kan kritik terhadap lemahnya sains. Nah, yang tadi Islamisasi ilmu itu yang digarap aspek efek negatifnya sains. Jadi ada pandangan sains itu karena dikembangkan oleh mereka yang non, makanya terus banyak asumsi-asumsi dan teori-teorinya perlu direvisi, perlu diluruskan lagi, disesuaikan dengan visi keislaman. Dari situ lahirlah Islamisasi ilmu dengan banyak tokoh, termasuk ada Ismail Faruqi, Muhammad Naqib Al-Athas. Wacana ini berkembang, tapi yang jelas konsepnya kompleks ya, jangan disederhanakan. Banyak orang menyederhanakan Islamisasi itu sebagai ayatisasi. Jadi ayatisasi itu ini teorinya, ini ayatnya, ini ayatisasi namanya. Islamisasi tidak begitu. Prosesnya lebih kompleks. Ya nanti boleh dibaca atau kapan-kapan kita diskusi khusus tentang itu. Ini gaya pertama. Ada gaya kedua, kebalikannya, seperti yang dilakukan kalau di Jogja ada Pak Kuntowijo, pengilmuan Islam. Jadi kebalikannya, ilmuisasi Islam. Kalau ini yang dibidik bukan lagi problem efeknya sains barat, tapi yang dibidik adalah lemahnya keilmuan Islam. Ilmu-ilmu Islam itu biar kuat, dia harus digarap dengan metode ilmiah yang universal itu. Ini namanya pengilmuan Islam. Jadi kita punya banyak teori, banyak konsep, banyak bidang ilmu, ada fikih, ada ilmu kalam, ada tasawuf. Itu kan rasanya ilmu ini eksklusif untuk kita saja. Padahal kalau itu digarap secara lebih akademis ilmiah, dia bisa jadi satu keilmuan yang lebih universal, mungkin manfaatnya bisa lebih luas. Nah itu diinisiasi oleh Pak Kunto dengan pengilmuan Islam. Nanti ada lagi yang masuk lewat jalur berbeda. Sebenarnya masalahnya tidak di situ. Misalnya Fazlur Rahman. Kalau di Fazlur Rahman dia masuk lewat jalur, mungkin lebih tepatnya Islamisasi ilmuwan. Jadi yang diislamkan bukan ilmunya. Yang disuruh Islam yang benar itu ilmuwannya. Kalau ilmu sifatnya netral saja. Teori fisika ya begitu, biologi ya begitu. Yang perlu Islamik itu ilmuwannya. Nah, namanya Islamisasi ilmuwan. Kadang orang menyebutnya aksiologisme. Jadi
yang bikin jahat itu kan orangnya. Teknologi nuklir itu ya seperti itu teknologinya, tapi kok dipakai jadi bom atom pakai menghancurkan dunia. Nah, ini orangnya sudah. Kok nggak dipakai juga nggak apa-apa. Kayak misalnya apa, senjata api itu bisa dipakai untuk hal yang positif, bisa dipakai untuk hal yang negatif. Kuncinya di manusianya. Maka yang perlu diislamkan itu manusianya. Kalau ilmunya sih netral saja. Ini orang menyebutnya aksiologisme. Nanti ada lagi yang punya konsep namanya fondasionalisme. Fondasionalisme itu pokoknya kalau umat Islam ingin mengembangkan sains, kembangkan saja sesuai kaidah-kaidah ilmiah yang universal, yang objektif tadi. Cuma asal jangan nabrak beberapa prinsip dasar ini. Nah, ini namanya fondasinya ini. Beberapa prinsip dasar itu misalnya keadilan, kemudian tauhid, kemudian kesetaraan. Kayak gini, ini namanya fondasinya. Jadi sains itu kembangkan saja suka-suka sesuai profesionalitas masing-masing, asal tidak nabrak ini, asal tidak kemudian melahirkan ketidakadilan, asal tidak kemudian menzalimi orang lain, asal tidak kemudian menghancurkan kemanusiaan. Kalau tidak ada ini, kembangkan saja. Itu sudah Islam. Karena prinsip-prinsip dasar ini, itulah Islam. Ini namanya fondasionalisme. Baik, ada lagi yang terakhir namanya integrasionisme. Integrasionisme itu ya, ini ada ilmu umum yang bukan agama, ini ada ilmu agama, dan ini masing-masing saling terkait. Tidak bisa kita memahami ilmu agama tanpa dukungan ilmu-ilmu umum, dan ilmu umum tidak bisa menutup mata ada fenomena agama. Dan namanya integrasi. Baik, lumayan ya, dapat satu. Mantap, Pak. Langsung sepaket. Jadi macam-macam hubungan antara Islam dengan ilmu. Tapi semua pola tadi mungkin ada yang teman-teman setuju, ada yang tidak, tapi hakikatnya itulah ikhtiar kesungguhan para ulama kita agar umat Islam ini segera keluar dari keterpurukan ilmiahnya. Kita diakui atau tidak, kita lemah di bidang ini. Kalau yang spiritual kita sudahlah lengkap, kita jaya sudah. Yang mistik-mistik kita jaya, apalagi yang hantu-hantu. Wah, Mantap ya. film horor itu sebulan bisa 4 atau 5 yang baru itu kan. Kalau yang itu kita sudah canggih lah. Yang masih lemah kita di bidang sains. Padahal peradaban itu penguasanya adalah yang menguasai sains. Jadi bahkan bukan yang unggul secara politik. Saya punya tesis seperti itu. Yunani misalnya secara politik mungkin tidak terlalu superpower dibandingkan Romawi. Tapi pada zamannya dia jadi kiblat peradaban dunia. Kenapa? Ilmu dan filsafat berkembang di situ. Islam di abad tengah itu ya luar biasa jadi rujukan, jadi kiblat. Kenapa? Ilmu dan filsafat berkembang di situ. Barat modern dengan renaissansnya, dengan aufklärungnya, itu ya jadi pusatnya peradaban bahkan sampai hari ini. Saya sering hitung durasi. Dulu Islam itu jaya sekitar abad ke-7 sampai abad 14-15 ketika Renaissance Aufklärung kita hitung ya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 8 abad. Terus nanti geser ke barat 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 abad. Nah, ini sebentar lagi abad 22 skornya sama. Kuncinya di kalian. Kalau masih enggak, ya kita kalah. Secara durasi, kalau hitung-hitungan ini lo ya, kita sudah sangat lama terpuruk di bidang keilmuan. Baik, itu. Wah, mantap nih banget. Banyak sih teorinya. Tepuk tangan dulu teman-teman.
Ini mabuk yang berfaedah ini nih, mabuk yang berfaedah nih. Dari malam buku. Oh ya, makasih Mas Bagus. Waduh, ini kopi. Nah, tadi kan dijelaskan soal fondasionalisme ya Pak Faiz. Itu kan di buku sini juga dituliskan kira-kira ada hal-hal yang bahkan dengan kalimat yang saya agak terkejut membaca tulisan Pak Faiz. Ada di satu sisi ini para kelompok fondasionalis yang akhirnya menuntut para ilmuwan untuk belajar juga agama secara Al-Quran dan Sunnahnya kan beban baru. Tapi Pak Faiz mengemasnya di satu sisi juga semacam ada hal yang menggelikan, istilahnya menggelikan, diksinya menggelikan karena terutama yang dicontohkan itu di Pakistan ada kementerian tertentu atau pemerintahnya memberikan semacam instruksi top down gitu untuk men-screening para dosen, PhD, profesornya untuk mengajarkan ilmu mereka itu seperti apa. Misalnya kimia itu jangan disebut reaksi A dengan B ini karena zat tertentu, tapi karena Allah mengizinkannya, misalnya seperti itu, atau seperti apa. Nah ini kalau Pak Faiz boleh dielaborasi lebih lanjut tentang hal itu, monggo. Jadi memang ada model-model yang sifatnya unik dan lucu ya. Ya, jadi menyambungkan antara agama dengan sains. Misalnya begini tadi contohnya ada buku memang coba teman-teman cari ya, ini buku lama yang nulis Pervez Woodbury kalau saya tidak salah ya. Mungkin judulnya sekitar kalau di situ ada buku Ikhtiar Menegakkan Rasionalitas. Beliau menceritakan di Pakistan itu misalnya buku-buku pelajaran IPA itu ya memasukkan agama ke situ. Jadinya narasi-narasi sainsnya jadi unik. Misalnya begini, binatang ini kalau tidak mendapatkan suplai air selama 7 hari, maka dia akan mati. Dalam tanda kurung, insya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Iyalah, kalau Allah tidak menghendaki ya dia tidak. Jadi buku sainsnya jadi seperti itu. Nah itu yang saya sebut unik tadi. Kemudian yang unik lagi tadi fenomena ayatisasi tadi. Nanti ada tokoh dari Pakistan namanya Muzaffar Iqbal yang dia punya istilah catching up syndrome. Jadi umat Islam itu banyak yang mengalami ini catching up syndrome. Catching up syndrome itu senangnya luar biasa. Begitu ada temuan sains baru terus dicari ayatnya. Nah kan cocok ini ada ayatnya berarti Islam. Ini namanya catching up syndrome. Catching up syndrome ini ada resikonya. Kenapa? Karena sains ini sesuatu yang terbuka, Dinamis ya. yang hari ini mungkin disepakati benar, besok bisa dibuktikan salah. Itu kalau kita main nempel-nempel ayat seperti tadi, terus kita seneng. Kalau minggu depan misalnya ternyata dibatalkan oleh para ilmuwan, keliru ternyata. Allah kita terus mau bilang, berarti Quran juga keliru. Nah, jadi kita sering terjebak di situ. Makanya saya tidak tahu di situ ditulis ya ada tokoh ahli sains namanya Midal Husam yang dia bilang Al-Quran itu bukan kitab sains, meskipun di dalamnya ada banyak isyarat-isyarat ilmiah. Jadi kita kadang kaget, Al-Quran itu ya kadang menggunakan logika yang dipahami umat zaman itu. Cuma tujuannya memang tidak semata-mata menceritakan sains. Misalnya ada ayat yang sering salah pahami, terus disimbolkan bumi itu datar. Afala yang dengan ilal ibni ka'fah wa idzal sama'i ka'fah rufi'at wa ilal ardi ka'fah sutihat. Dan bagaimana bumi dihamparkan. Bayangannya bumi dihamparkan itu kan kayak karpet terus Sajadah gitu. Bumi itu datar kan begitu kesimpulannya. Padahal ayat ini sebenarnya tujuannya bukan kok cerita seperti apa bumi, seperti apa langit, tapi dia mau cerita betapa maha kuasanya Allah. Itu kan sebenarnya maknanya apa engkau tidak melihat betapa Allah ini maha kuasa, kan di situ arahnya.
Cuma memang pakai bahasa yang bisa dipahami oleh umat zaman itu. Loh, kalau Al-Quran tiba-tiba ngomong tentang teknologi kontemporer, teknologi itu ya malah nggak nyambung, umat zaman itu nggak paham. Kok tiba-tiba ada ayat sesungguhnya internet itu, ya nggak mungkin ada. Zamannya masih belum ada, nggak akan bisa ditangkap oleh masyarakat zaman itu. Nah, ini yang seperti ini yang di situ di beberapa diuraikan yang menurut saya menarik untuk kita renungi lagi deh. Cara kita mempertahankan agama dengan ilmu. Ya secara umum nanti ada paradigma konflik. Konflik itu menganggap dua hal ini bertentangan. Ada paradigma independen bahwa ya saing agama jangan ditemu-temukan. Ada paradigma dialog itu saling ngasih masukan. Kalau agama punya perspektif gini loh, kalau biologi gimana, kalau ini saling ngasih masukan namanya dialog. Ada integrasi, kalau integrasi ini melebur, jadi mungkin melahirkan satu hybrid pengetahuan yang baru, pertemuan sains dan agama. Misalnya yang kelihatan muncul misalnya perbankan Islam. Syariah. Perbankan harus ketemu dengan wawasan-wawasan Islam, pengelolaan keuangan, terus lahir konsep baru. Ini sejenis integrasi. Baik, itu Mas Nopal. Beliau filsafat ilmu, Mas. Wah, ini malam Jumat yang penuh benih-benih filsafat baru nih ya. Calon filosof-filosof semua ini nanti. Semoga bisa menginspirasi nanti. Tapi agak refleks balik sedikit ke mungkin pengalaman saya membaca buku Pak Faiz ini ya, terutama subbab-subbab tertentu yang sifatnya ada Kiai Langgar itu, ada deskripsi yang mungkin bagi kita karena terlalu familiar itu tidak kita deskripsikan. Misalnya saya sebagai peneliti bahwa musola atau langgar itu tempat ibadah yang tidak dipakai Jumatan dan orang-orang muslim wajib melepas alas kakinya, baik itu yang musola desa maupun musola di dalam langgar di dalam rumah sendiri gitu. Itu saya cukup senang dengan deskripsi yang menurut saya etnografis gitu ya. Dan seringkali karena kita terlalu familiar, kita luput untuk menyampaikan hal-hal yang sebenarnya detail penting itu yang menentukan bagaimana kejelian seseorang mendeskripsikan suasana atau pengetahuan. Dan pengalaman membaca ini juga mengingatkan satu baris kayak syair zaman pesantren dulu mungkin ya Pak Faiz ya, soal ada risiko besar tapi juga berkah, ada paradoksnya di situ. Kalau di taklim itu ada kalimat wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi, jadilah kamu bertambah manfaat setiap hari dengan mencari ilmu itu. Tapi dan berenanglah engkau di samudra lautan pengetahuan dan faedah itu tadi. Jamak ya, fawaidi itu jamak berarti nggak cuma samudra ilmu agama tok atau fikih tok gitu ya, bukan semacam mata keislaman saja, tapi juga ya berenanglah itu. Tapi setelah menempuh pengalaman gini Pak Faiz, kok banyak ya pertentangan dari referensi yang kita baca, yang kita cerap ini ya. Tadi ada independen, ada yang konfliktual, tapi kemudian ada sebagian otak yang mengintegrasikannya antara yang bertentangan ini, misalnya soal evolusi kah, atau soal bagaimana agama memandang manusia pertama, kayak gitu-gitu kan. Akhirnya, wah ini berenang di samudra pengetahuan, ternyata bukan hal yang nikmat doang. Ada risiko tenggelam di situ. Ada risiko kalau Anda nggak aktif, ya Anda bisa dimakan predator ataupun ya tadi, tenggelam terkapar dalam samudra pengetahuan itu. Efeknya mungkin nanti bisa jadi absurdis atau hampa, kering makna, kayak gitu-gitu. Nah, kira-kira kalau dari Pak Faiz sendiri, bagaimana menangani hal tersebut kira-kira setelah aku yang sudah berpengalaman bertahun-tahun di filsafat juga? Monggo Pak Faiz. Oke. Yang pertama, ya memang ilmu itu mau tidak mau, ketika kita aktif menggalinya, aktif mengejarnya, ada banyak hal-hal yang menarik yang kadang-kadang mendistraksi kita untuk berhenti di situ. Tapi kalau saya, tetaplah berjalan, tetaplah belajar. Jangan merasa sudah. Itu bagi saya kuncinya. Karena bagi yang merasa sudah, pasti dia berhenti.
Tenggelam akhirnya Pak. Kalau dia berhenti, ya sudah. Wawasan terakhir itulah yang akan dia anggap pasti benar. Jadi dia sudah pensiun jadi pembelajar. Makanya kalau saya kuncinya, semenarik apapun gagasan, jangan berhenti di situ. Karena kalau itu gagasan, ide, pandangan, teori yang memproduksi manusia, yang pertama manusia itu tidak selalu benar, bisa meleset. Yang kedua, dunia ini sifatnya dinamis. Satu kebenaran yang mungkin kita yakini di satu situasi, bisa saja ketika situasi berubah jadi tidak relevan. Dulu kita mantap sekali yakin bahwa yang paling utama itu sholat di masjid. Begitu pandemi datang, bubar konsep ini, bahwa ternyata ada situasi yang lebih baik jangan di masjid. Ini salah satu contohnya. Dan nanti ada banyak teori yang lain. Jadi alasan pertama kenapa jangan berhenti adalah ya karena itu tadi, dunia ini dinamis. Yang kedua, secanggih apapun pikiran pasti ada lubang-lubangnya, pasti ada kekurangannya. Yang ketiga, sebenar apapun konsep teori selalu ada konteksnya. Teori ini pasnya untuk situasi ini, kalau situasinya berubah begitu dia tidak pas lagi. Sabar itu kapan harus digunakan, semangat itu kapan harus dilahirkan, itu ada situasinya, tidak bisa ditabrak semua. Ya kalau bahasa kita sehari, kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem, kan juga harus tahu. Jangan waktunya ngegas kita ngerem, waktunya ngerem kita ngegas. Waktunya sabar kita pakai teori rajin dan sungguh-sungguh, waktunya rajin dan sungguh-sungguh kita sabar. Bukan berarti sabar itu jelek, situasinya tidak pas. Nah inilah yang mungkin teman-teman harus selalu ingat, biar tidak terjebak berhenti di satu terminal pengetahuan. Memang memahami sesuatu itu asik. Kalau di sains itu ada istilahnya momen aha, momen eureka. Itu kan senang saya paham ini, rasanya tercerahkan sekali. Mungkin banyak teman-teman yang sampai hari ini belum beranjak di pemikiran stoikisme, misalnya asik stoik itu, kamu di situ terus. Padahal ya itu tadi rumusnya, kalau kamu berhenti di situ ya sudah selesai kamu jadi pembelajar. Ya stoik itu salah satu senjata, tapi dia bukan senjata yang cocok untuk semua situasi. Pasti ada momen-momen ini nggak pas ini kalau pakai stoik itu, pasnya pakai kalmak ini. Oh kalau sudah begini pasnya pakai. Akan ada momen-momen begitu. Makanya sering saya ilustrasikan ilmu, wawasan, pengetahuan itu seperti senjata. Semakin banyak wawasan berarti senjata kita semakin banyak. Berarti menghadapi momen-momen hidup ini kita lebih siap. Tapi semakin miskin wawasan ya semakin sedikit senjata. Kalau kita punya sendok, punya kapak, punya pisau, punya pistol, oh itu kan momennya bisa berubah. Kalau ketemu nasi ya senjatanya sendok. Kalau ketemu pohon senjatanya kapak. Kalau kita punyanya hanya sendok, pada akhirnya ya ketemu pohon pun kita pakai sendok. Kalau kita punyanya hanya kapak, makan nasi pun pakai kapak. Ya kita ngertinya cuma itu. Itu yang sering orang terjadi di sekeliling kita. Orang ya gitu terus yang dipikirkan, diomongkan, dijalankan. Dia senjatanya memang terbatas. Maka kita harus luas. Makanya tadi saya bilang belajar yuk sebanyak mungkin, jangan berhenti. Wong yo hadisnya kan jelas itu kalau dalam Islam yo belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang kubur. Dan sifatnya wajib. Faridatun. Jadi tidak boleh kita secara sengaja, saya tidak usah belajar, mungkin melanggar kewajiban dari Nabi. Mau belajar itu bisa apa saja dengan media apa saja, tidak harus buku, bisa saja lingkungan sekeliling kita, bisa saja fenomena diri kita sendiri. Kalau Al-Quran itu kan menyebut ada 4 yang bisa kita jadikan bahan belajar. Yang pertama qauliyah, yang kedua kauniyah, yang ketiga saksiyah, yang keempat tarisiyah. Qauliyah itu Al-Quran. Jadi belajar dari teks, dari nas.
Kauniyah itu alam semesta. Syahsiyah itu diri kita sendiri. Manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan tentang dirimu apa engkau tidak memahaminya. Tarihiyah itu sejarah. Fakta biru ya ulil absor. Ambillah iktibar dari sejarah. Berarti kan kita disuruh belajar, disuruh membaca. Makanya umat Islam kok di bidang sainsnya lemah, itu sebenarnya berarti belum memenuhi amanatnya Al-Quran untuk membaca tidak hanya nas, tapi juga alam semesta, tapi juga diri kita sendiri dan juga sejarah. Baik, itu Mas Oke, Novel. siap. Makasih Pak Faiz. Wah, tepuk tangan dulu teman-teman. Terpukau nih kayaknya, kayaknya menganga gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, tapi nanti saya mengingatkan lagi ya, bahwa teman-teman bisa membeli bukunya. Nah, di dalam buku itu di sampul depannya ada barcode untuk masuk ke komunitas Jendela Nalar dengan kode unik, dan Anda bisa mendapat diskon di saat pembelian hari ini. Kemudian bisa urun isu juga untuk di komunitas Discord itu ya. Dan nanti setelah acara, yang membeli buku bisa ada momen book signing dengan Pak Faiz dan foto-foto. Itu diutamakan yang beli buku ya, makanya teman-teman beli dulu sebelum foto. Itu penting itu. Nah, soal sebelum ke sesi tanya jawab ya, saya ingin satu lagi mungkin dari Pak Faiz soal tadi, bahwa kira-kira kenapa kemunduran ilmu pengetahuan di peradaban Islam ini, kan dituliskan ada 3 poin yang saya catat dari penjelasan Pak Faiz itu. Dari internalnya karena kecenderungan masyarakat Islam, Muslim terutama ke arah konservatisme agama. Itu yang pertama. Kedua, sistem pendidikan masyarakat Muslim masih kurang update terhadap sains dan tidak memfasilitasi munculnya peradaban ilmiah, terutama dengan contoh Pakistan tadi. Dan ketiga, masyarakat Muslim mayoritas cuek, yang gelisah dengan kemunduran ilmu pengetahuan rata-rata di kalangan elite saja. Sementara mayoritas Muslimnya cuek dan tidak merasa terusik dengan kalau bahasanya pertanyaan yang di UIN masyarakat, teman-teman UIN sudah familiar itu, kenapa Muslim terbelakang dan yang peradaban lainnya maju gitu ya. Pertanyaan dari Syekh Basuli Imron kalau nggak salah Pak Faiz ya, dijawab oleh Syekh Syakib Aslak waktu itu. Nah, kira-kira dari Pak Faiz sendiri 3 hal ini kira-kira untuk strateginya kah, atau mungkin untuk meminimalisir 3 yang membuat masyarakat kita seolah-olah bahkan anti science, itu gimana Pak Faiz? Oke, saya pinjamkan saja teori. Jadi seorang filsuf Muslim kontemporer namanya Muhammad Arif Al-Jabiri. Jadi beliau punya tesis begini: di antara problem akutnya umat Islam itu ada di 3 hal, ada 3 kira. Yang pertama akidah, yang kedua qadilah, yang ketiga ghanimah. Akidah ini sistem kepercayaan, worldview, cara pandang dunia. Qadilah ini sistem sosial. Ghanimah ini sistem ekonomi. Mari kita lihat ya. Yang pertama, cara pandang hidup kita, model akidah. Model akidah itu cara pandang yang tertutup, eksklusif. Kita tidak terbuka. Ini tentu saja jadi bloker yang luar biasa kalau kita ingin membaca, berkembang, meluas, belajar, dan lain sebagainya. Nanti buku kita pilih, tokoh kita pilih, pokoknya dalam rangka sesuai dengan ideologi kita, sesuai dengan cara pandang kita. Nah, ini sistem seperti akidah. Jadi kita hidup itu melihat apa-apa serba tertutup. Jadi pikiran kita tertutup, tidak terbuka. Ini kunci pertama. Kalau ini bisa kita buka, mungkin lebih longgar. Kalau ini tertutup, kita akan pengap sampai besok-besok. Yang kedua, sistem sosial. Sistem sosial kita qadilah.
Sistem sosial Qabilah itu sistem sosial kita cirinya adalah fanatik. Jadi cara pandangnya eksklusif, hidup sosial yang fanatik. Kalau zaman Nabi Qabilah itu kan suku ini, suku itu, terus fanatik dengan sukunya. Kalau kita kan fanatiknya sudah beda. Sukunya tidak kayak dulu. Sukunya mungkin ormas, mungkin aliran, mungkin partai, mungkin kelompok ini, kelompok itu. Circle ini, circle itu kan suku-suku kita hari ini. Dan itu kita fanatik. Fanatik itu tertutup. Right or wrong, benar salah, pokoknya kelompokku harus dibela. Jadi ini kunci kedua. Kalau kita masih seperti ini, yang terjadi ya kontestasi, kita saling menjatuhkan. Kita merasa yang terbaik, maka yang lain harus manut kita. Kita ingin mendominasi. Yang kelompok sana juga begitu. Sehingga kadang-kadang mungkin muncul pandangan daripada sana yang banyak untung, lebih baik tidak untung semua saja. Kira-kira begitu. Kalau bisa ya saya yang untung. Ini nalar-nalar fanatik. Yang lebih susah lagi yang ketiga, sistem ekonomi kita, istilahnya saya pilih tadi wonimah itu ya letternya rampasan perang. Cuma maksudnya sistem wonimah itu sistem ekonomi yang konsumtif. Jadi seperti rampasan perang, kita itu perang dapat rampasan terus dibagi-bagi, dinikmati, kemudian dihabiskan. Kalau habis terus gimana? Yuk nyari suku yang lain, perang lagi biar dapat rampasan lagi. Ini sistem wonimah. Persis seperti kita hari ini. Kita kerja cari uang terus membeli kebutuhan. Kalau habis, ya kerja lagi, nanti cari uang lagi membeli kebutuhan. Tidak muncul di kepala kita gimana ya caranya saya bisa memenuhi kebutuhanku sendiri. Ini yang disebut sistem ekonomi kita konsumtif. Yang kita pakai barang-barang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sifatnya ya mengkonsumsi saja. Pakai produknya orang lain itu kan konsumsi. Kan jangan salah, konsumen itu akan ada di bawah kendali produsen. Itu kan kemarin yang kita mikirnya berkali-kali ketika misalnya mau boikot produk Israel, itu kan maju mundur, bingung sendiri kita. Kenapa? Karena selama ini kita konsumen, bukan produsen. Kalau kita produsen lebih gampang. Mental kita, mental konsumtif. Yo, ada kan orang bilang Timur Tengah itu negara yang kayanya luar biasa. Sumber daya minyaknya luar biasa, tapi banyak sumber daya minyak ini yang mengelola bukan mereka. Orang lain, mereka tidak menguasai teknologinya, tidak mampu. Terus mungkin yang lain yang mengelola, ya mereka dapat imbasnya, tapi ya kecil saja. Nah, ini situasi-situasi yang kayak tadi, akhirnya apa ya? Kebutuhan-kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Kalau sudah seperti ini, ya gimana orang bisa fokus ke sains? Seperti tadi loh, zaman abad tengah, ulamanya terjamin, masyarakatnya mendukung, penghargaan terhadap ilmu dan semua variabelnya tinggi. Tentu saja terus atmosfernya jadi atmosfer ilmu. Kalau di kita ya masih belum muncul gejala itu. Kita masih akidah, Qabilah, wonimah. Akarnya di situ sebenarnya. Itu Mas Nova. Iya, Pak Ismah matur nuwun ini. Keren sekali ya. Ini jadi teringat soal ironisme yang terjadi di negeri kita ya, soal guru TK yang mengajarkan huruf di mana itu pintu ke semua ilmu, termasuk mengakses baca sastra, ilmu pengetahuan, matematika. Itu digaji 250.000 satu bulan, sementara yang joget setboard itu 500.000 satu menit mungkin ya, satu menit mungkin. Ini potret yang sangat, ya itu mengindikasikan yang kita kiblati saat ini mungkin belum ilmu pengetahuan ya, belum sains, penghargaan kita masih sangat kurang. Dan saya ingin menggarisbawahi soal tadi fanatisme dan egoisme orang beragama, di mana Qabilahnya lah yang paling benar atau kelompoknya lah, logika in group ini, kelompok in group ini, sehingga merasa harus diperlakukan istimewa. Kalau di redaksi di buku Pak Faiz ini di subbab tertentu soal menalar
akar terorisme keagamaan itu egoisme keberagamaan. Nah, ini ditulis lumayan lama tapi masih relevan, dan semua di subbab ini relevan semua, padahal ada yang ditulis saat 2003 2007 ya Pak Faiz. Nah, itu bukti teman-teman, kalau nulis bagus sampai 2 dekade lewat pun tetap bagus gitu kan. Jadi kalau nulis saya merasa refleksi sendiri, wah ini saya umur segitu tulisan saya kok masih receh gitu. Sementara Pak Faiz kan saya hitung-hitung ini umur 28 berarti kira-kira, atau 30-an. Wah, tulisannya sedalam ini, sekuat ini ya gitu. Nah, soal egoisme agama tadi, kalau istilah terbaru sekarang Pak Faiz, ada kajian di psikologi sosial lah, narsisisme kelompok. Kebetulan saya juga sempat nulis esai kecil dari penelitian ringkas gitu ya, tentang bagaimana narsisisme religius kolektif ini menjangkiti anak muda. Dan kebetulan bisa dimuat di Jakarta Post. Ternyata sambutannya ramai, walaupun ada yang menghujat juga banyak gitu ya. Seolah-olah autokritik terhadap umat muslim yang merasa istimewa, ormas-ormas tertentu misalnya, sehingga mereka tidak menerima ruang untuk mengkritik diri sendiri, sehingga ingin diperlakukan istimewa, merasa kelompoknya yang paling benar, terus imajinasi diri kolektif yang merasa lebih gagah gitu. Nah, problem semacam ini kan bisa membekak ke ekstremisme dan kekerasan Pak Faiz. Nah, kira-kira untuk memutus rangkaian ini, sederhananya gimana dalam ruang sehari-hari mungkin yang bisa diterapkan secara level individu mungkin gitu. Monggo Pak Faiz. Ya, kalau saya sih sebenarnya sederhananya terbukalah, itu saja sih. Jangan tertutup. Boleh kok kita mengafiliasikan diri kelompok tertentu, lembaga tertentu, monggo saja. Kita meyakini kebenaran ini, kebenaran itu, monggo saja. Tapi jangan tertutup, jangan eksklusif. Ayo kita terbuka, kita tidak sendirian, kita juga terbatas. Tanpa dukungan, bantuan, pembanding perspektif, kita akan sulit dan dangkal. Jadi kuncinya menurut saya tetap di keterbukaan berpikir, keterbukaan bernalar. Karena tanpa keterbukaan ini ya berarti kita tidak mengizinkan apapun dan siapapun masuk ke ruang kita. Kalau sudah tertutup sama sekali ya kita mesti tidak akan berkembang. Yang salah akan tetap salah, yang meleset akan tetap meleset. Kita sudah menutup diri. Kuncinya di situ kalau saya. Bahasa ilmiahnya yang openness, terbuka, itu akan jadi kunci. Bahwa kita itu punya ikatan emosional tertentu dengan kelompok kita, punya komitmen tertentu dengan circle kita, itu manusiawi saja, wajar saja. Asal jangan tertutup, apalagi dengan klaim-klaim kelompokku pasti baik, pasti benar. Ini menurut saya agak blunder. Kalau kita memang mencintai kelompok kita, ya kalau benar didukung, kalau meleset diingatkan. Dan begitu saja. Tidak harus diklaim bahwa harus selalu benar, harus selalu dibela. Saya kira itu saja. Siap, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman.